Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslimain Rasagala. Saya dari Politeknik LP3I Medan Kampus Magelang. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari dosen kita tercinta, tercantik, termanis di LP3I, yaitu mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan, Miss Hairunisa Aumadani. Dan kali ini saya akan membahas tentang manajemen lembaga keuangan non-bank, di mana kita tahu banyak jenis-jenis manajemen lembaga keuangan non-bank, yaitu satu, asuransi, penggadaian, leasing atau sewa guna usaha, saham, obligasi, dan investasi lainnya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai home credit, di mana seperti yang kita tahu, home credit itu adalah suatu usaha layanan pembiayaan barang dan pembiayaan multiguna, di mana secara garis besar, sebagai contohnya, ketika teman-teman ingin membeli suatu barang di toko elektronik, teman-teman bisa membelinya secara angsuran atau secara kredit tanpa harus menggunakan kartu kredit. Dan di sini home credit mempermudah teman-teman dalam mengkredit suatu produk. Oke, home credit sendiri seperti yang dikenal, yaitu dari PT Home Credit Indonesia, atau dengan sering disebut dengan home credit oleh masyarakat setempat, di mana perusahaan tersebut berdiri sejak tahun 2013 di Jakarta pertama kali dan menjangkau lebih dari 19.000 lebih titik distribusi terbesar di 144 kota di Indonesia. Hingga sampai saat ini, perusahaan ini telah melayani 3-4 juta pelanggan secara online maupun offline. Saat ini home credit bersama dengan berbagai e-commerce seperti Blibli, Bukalapak, dan Tokopedia. Seperti tahu, home credit saat ini sangat jaya-jayanya berdiri dan berkembang di layanan masyarakat. Nah, dan mengapa home credit hadir di Indonesia, di mana seperti banyak keluhan dari masyarakat ketika mereka ingin melakukan kredit, mereka sangat susah untuk melakukan pendaftaran dan sangat susah untuk memenuhi berkas, di mana saat ini home credit hadir sebagai solusi utama kemudahan dalam layanan multiguna dan pembiayaan barang, di mana di saat Anda ingin memakai home credit, Anda hanya perlu membawakan satu berkas saja, yaitu KTP ataupun satu tanda pengenal lainnya. Tidak perlu slip gaji, tidak perlu NPWP, dan tidak perlu kartu kredit. Anda hanya diberi satu kertas nama barang Anda dan nomor kontrak yang harus Anda bayarkan per bulannya. Ya, mohon maaf karena kan hujan, jadi saya menggunakan alat bantu seperti mikrofon ini, mic yang sangat besar kepalanya ya. Sorry. Saya lanjut, yaitu fungsi tugas dan fungsi home credit, di mana teman-teman harus tahu di mana fungsi home credit, yaitu memberikan pembiayaan non tunai, menyediakan pembiayaan multiguna, menawarkan fasilitas kredit tanpa kartu kredit, dan juga memudahkan cicilan tanpa kartu kredit. Nah, teman-teman harus juga tahu di mana home credit ini juga menawarkan pinjaman dana, pinjaman uang sampai angka yang fantastis, yakni 100 juta. Namun teman-teman juga harus tahu di mana home credit juga memberikan bunga yang cukup fantastis kepada teman-teman, yakni sampai dengan 150%. Kebayang betapa besarnya bunga di home credit. Namun saya juga heran kenapa masih banyak orang-orang masyarakat meminjamkan uang pada perusahaan tersebut. Pastinya ketika kita ingin meminjam uang, kita harus tahu resikonya. Dan maka dari itu saya sangat menyarankan kepada teman-teman untuk menggunakan home credit saat untuk mengkreditkan suatu barang saja. Ketika teman-teman ingin membeli handphone, membeli kulkas, ataupun membeli alat-alat rumah tangga lainnya, saya sarankan jika teman-teman memang ingin melakukan kredit ataupun asuransi, teman-teman sebaiknya ada di home credit, karena juga kita tahu home credit sudah terluas dan di mana-mana sudah bekerja sama dengan home credit. Home credit sudah sangat terkenal di Indonesia sampai saat ini. Dan untuk pinjaman uang, saya tidak menyarankan teman-teman untuk meminjamkan uang di home credit, karena teman-teman juga harus tahu bagaimana resiko melakukan pinjaman kepada PT Home Credit Indonesia, karena mereka sangat memberikan bunga yang sangat besar. Ya, teman-teman, sepertinya hujannya sangat deras ya, jadi saya tetap menggunakan alat bantu ini. Dan saya akan mempersembahkan sebuah lagu lah di akhir video saya sebagai hiburan kepada teman-teman nantinya. Dan seperti Anda dan teman-teman harus tahu,
bahwa Home Credit memiliki beberapa jenis pinjaman, yaitu pinjaman bunga flat, pinjaman bunga efektif, pinjaman bunga anuitas, dan pinjaman bunga tetap dan mengambang. Itu terserah kepada konsumen, di mana konsumen bisa memilihnya ketika melakukan pinjaman dan bekerja sama kepada Home Credit itu sendiri. Jadi ketika customernya ingin menggunakan bunga flat, maka bunganya mendatar, dan jika ingin menggunakan bunga pinjaman efektif dan modalitas dan berbeda-beda selainnya. Dan demikian video yang saya buat mengenai Home Credit. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami lebih singkat dan lebih padat mengenai Home Credit, karena secara garis besar Home Credit itu cuma melayani sebagai pengkreditan suatu barang awalnya, dan sekarang bisa menjadi meminjamkan uang, melakukan pinjaman, dan teman-teman hanya bisa paham secara besar bahwasanya Home Credit itu sebagai layanan permudah teman-teman mengkreditkan suatu barang tanpa kartu kredit dan juga tanpa harus memiliki berkas-berkas yang banyak. Dan kali ini saya akan menutup penjelasan saya mengenai Home Credit. Untuk contoh kasusnya saya akan berikan di deskripsi video ini, dan juga nanti di akhir video akan saya berikan beberapa contoh kasus di mana customer menggunakan layanan Home Credit, dan juga saya memiliki beberapa soal. Semoga teman-teman bisa dapat membantu mengerjakan soalnya dan bisa menjadi bahan latihan kepada teman-teman sendiri, dan menjadi bahan diskusi kepada teman-teman lainnya. Ketika teman-teman sudah mendapat jawabannya, saya harap teman-teman meletakkan komentarnya di bawah bagaimana jawaban benar, dan saya akan periksa dan koreksi. Ketika teman-teman mendapat jawaban benar, akan saya beri pulsa 10.000. Oke, terima kasih.